ada teman yang main gold dan Bitcoin. Dari tradingnya ternyata berhasil Pak Hendrik. Iya. Jadi sukses lah, dalam rata-rata sih bisa 1-2% dari modal kita gitu. Kenapa saya hanya merekomendasikan 25% dari total investasi ke dalam forex gitu? Karena kita ingin supaya ya istilahnya kita investasi di keranjang yang berbeda. Kalau Pak Hendrik usulkan apa Pak, atau yang biasa Pak Hendrik? Yang gampang dulu, supaya saya kan mulai dulu ya, nanti kan yang penting bisa di MetaTrader 5 semua bisa ya, dua-duanya ya? Iya bisa, sama bisa. Nah saya justru mau tanya, kalau Pak Hendrik biasanya lewat broker mana ya? Kalau saya masih yang kalau enggak ya sih, tapi kalau nanti dipandu saja sama Ibu Dewi juga bisa, atau mungkin sama saya juga. Boleh kalau gitu saya coba juga. Juga bagus tuh kelihatannya. XM juga, kalau saya nggak ada preference sebetulnya Pak. Jadi ini karena teman saya ini main di saya ini ceritanya ngintip Pak Hendrik, ngintip dia main gitu. Oh oke gitu. Cuma dia akunnya di dengan withdrawalnya cepat. Nah kalau apakah di itu cepat juga untuk transfernya cepat ya? Cepat juga sih, hampir sama sih. Withdrawal? Sama. Kecuali withdrawalnya mungkin di hari libur ya. Jadi pada saat Senin baru masuknya. Jadi kita akan untuk strategi trading mungkin ICT ya. Jadi kita untuk screening atau mungkin menunggu momen itu paling lama 3 jam gitu. Pada saat trading itu, jika dalam 3 jam itu kondisi tidak terpenuhi, artinya kita tidak entry pada hari itu. Dan kita jam tradingnya itu menyesuaikan dengan waktu New York. Jadi mungkin waktu Indonesia bagian barat itu sekitar jam 7.30 hingga 10 lah, 30 malam gitu. Jam 7.30 malam sampai jam 10 malam. Oh itu window-nya cuma segitu ya? Apanya? Kita lihat. Iya. Enggak, jangka waktu lihatnya cuma segitu ya Pak? Iya. Jadi ya jika pada jam segitu kondisinya tidak ada yang terpenuhi, artinya kita tidak entry pada saat itu. Tapi jika ada liquidity yang diambil, baru kita siap-siap untuk entry. Oh jadi ICT ini selalu mulainya di pagi di New York ya Pak ya? Iya. Soalnya kalau miss dari situ, misalnya saya masuknya jam 10 malam gitu. Jam 10 malam kita lihat gitu, masih ada momen atau tidak gitu. Misalkan dia sudah diambil liquidity-nya, misalkan dia sudah ke atas mengambil liquidity atas gitu. Tapi dia masih belum turun ke bawah pada saat jam 10 itu, kita masih bisa menunggu untuk entry sell. Tapi jika dia sudah turun duluan, lebih baik kita ya ikhlaskan saja gitu untuk hari itu gitu. Soalnya udah ketinggalan. Besok Pak. Iya. Nah kalau tadi strategi layering atau apa, itu sebenarnya apa sih, strategi aja ya Pak Hendrik ya? Jadi kita kan menyebutnya scaling up ya. Jadi scaling up sama scaling down gitu. Jadi kita menambahkan lot gitu. Karena kadang kita bisa menambahkan lot, kadang kita bisa mengurangi lot gitu. Jadi pada saat kita menambahkan, artinya kita scaling up gitu. Jadi lot kita tambahkan. Dan itu bentuknya, tapi kalau yang saya tangkap dari cerita Bapak itu bukan semacam averaging gitu. Tapi bukan. Iya, tapi emang itu adalah pemanfaatan dari leverage di broker gitu. Kalau yang seperti yang saya tangkap dari cerita Bapak tadi gitu. Karena pada saya tunjukkan ininya ya. Nah seperti ini kelihatan nggak ya? Wah nggak kelihatan.
Iya, yang saya tahu gitu itu pemanfaat atau istilahnya exploit dari leverage gitu. Jadi pada saat jadi kita ya Bapak dulu. Posisi itu beda kecil-kecilnya tapi banyak sekali 0,01-nya ada 5 posisi gitu. Beda-beda dikit-dikit kecil-kecil gitu. Ini saya udah kirim Mbak Dewi itunya di WhatsApp Anda. Coba bisa di-share nggak itu di? Udah Pak, udah. Nah, bisa di-share screen nggak ya di? Nah, kalau dia di Bitcoin kan, nah Bapak lihat itu ya, dia posisinya 0,01-nya sekaligus banyak kan itu, 71568 terus dia buka, ini akhirnya untung semua kan? Iya. Nah, ini apa ini cara permainan seperti ini? Ini full margin, Pak. Jadi kalau kita misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Ini kan maksimal 0,08 kalau dijumlah semua. Jadi dia kalau dia mau open sebenarnya 0,1 gitu. Tapi kebentuk sama margin, dia nggak bisa open gitu. Jadi dia opennya 0,01, 0,01, 0,01 sampai marginnya mentok gitu, nggak bisa open lagi gitu. Soalnya kalau dia langsung ketik 0,08, ada kemungkinan ordernya itu nggak bisa ke open karena melewati leverage, melewati marginnya dia. Intinya sebetulnya dia mau buka 0,8 gitu ya? Iya, tapi karena memang jadi leverage-nya itu berapa? Kadang kita nggak bisa open gitu kalau marginnya nggak cukup. Jadi ini intinya adalah hanya mensiasati marginnya ya? Iya. Baik, kalau gitu saya paham. Jadi Pak Hendrik, usul Pak Hendrik untuk buka di nanti kan Anda bisa referensikan atau bagaimana ya? Kalau boleh, 1 hari sebelum kita training, saya mau dibukakan akun, Pak Jack. You juga harus open an account. Kita bisa belajar. Karena kalau tidak pakai akun demo ya, itu kita sembarangan mainnya, Pak Jack. Nah, coba-coba ayo, ini harus real ini keputusannya. Nah, di depan Pak Hendrik ini kita lihat, oh ini posisinya jangan. Nah, nanti pulang setelah latihan malam kita bisa tes sedikit gitu. Kita sekali lagi mainnya kan pasti micro lot ya. Kita kan coba dulu. Kalau tadi itu kan dia posisi yang tadi ditampilkan itu rupanya bukan layering dia, tapi dia mensiasati margin leverage. Jadi menurut bacaan Hendrik beda lagi dengan kita, Pak Jack. Saya tadinya pikir itu strategi. Nah, itu bukan, karena dia itu keterbatasan. Dia bukan ini a new information for me gitu. Oke. Kalau gitu kita jadi dia tetap at the end of the day masuk berdasarkan sinyal apa yang dia baca dia masuk, itu dia pasang posisi. Cuma waktu pasang posisi karena leverage-nya nggak bisa, dia terpaksa buka 0,01-nya banyak gitu kan Pak Hendrik ya? Iya, jadi dia ingin sampai mentok margin gitu. Jadi dia 0,01, 0,01, 0,1 sampai dia nggak bisa open 0,01 lagi gitu. Kalau kita misalnya, kalau kita bisa 0,005 bisa kan ya? Bisa. Maaf Pak, saran ya, sebelum buka akunnya kan nanti pas di live, pas sudah private training, nanti sebelum masuk ke durasinya nanti kita bisa buka akun juga. Jadi supaya kita buka akunnya nanti buat Bapak itu kita bantu langsung aja Pak, supaya Bapak juga bisa langsung lihat gitu. Buka akun memang berapa lama Dewi? Gampang, cepat kok Pak, nggak nyampe setengah jam. Buka di bagus nggak ini spread atau commissionnya bagus nggak Pak Hendrik? Kalau lumayan sih, untuk XAUUSD itu sekitar 0,26an ya, 0,26 spreadnya. 0,26 ya. Kalau itu apa ya? Sama luar juga itu. Juga luar ya Pak? Luar ya? Sama. Yang lokal itu yang tadi itu lokal. Itu
Spreadnya bagus nggak Pak? Spreadnya lumayan bagus ya. Spreadnya. Maksudnya lumayan tuh apa ya? Kalau spreadnya kalau di mana? Lumayan Makanya Pak, nanti kalau misalnya kita Pak Hendrik ini kalau lumayan gede itu nggak lumayan, itu musibah itu. Jalan. Itu penarikan withdrawal cepat nggak WD-nya? Cepat sih. Di Mandiri itu bisa? Mandiri bisa, bank lokal bisa. Asal sama ya nama waktu kita deposit sama waktu kita tariknya. Bagaimana kalau kita tentatif sekarang dijadwalkan di Selasa, tapi Pak Hendrik bisa ke Jakarta nggak? Bisa, kita ada akomodasi dari kantor kalau untuk private training. Untuk Jabodetabek masih bisa kita datang. Saya pakai MacBook Pro bisa ya untuk setup MetaTrader segala, nggak masalah ya Pak ya? Iya, soalnya sekarang sudah bisa lagi di Mac untuk install MetaTrader 5. Dulu sempat dihapus. Iya, kemarin tuh nggak bisa tuh. Trading View segala bisa juga ya Pak ya? Bisa. Udah otomatis itu. Trading View yang penting punya akun email aja, nanti tinggal daftar aja. Saya nggak bisa tuh Trading View, nggak bisa. Iya. Nanti harus diajarin dulu sampai itu toolsnya dikasih. Jadi kalau boleh 1 jam pertama kita bahas toolsnya ya, untuk sampai buka account untuk trading dan seterusnya. Iya. Kemudian 1-2 jam kedua itu baru teori-teorinya. Tadi yang ICT, terus yang ketiga baru kita start trading sedikit. Gitu ya Pak Hendrik ya? Iya. Skenario rencana training kita. Iya. Tambahan Pak, nanti bisa ditulis detail ya Pak, karena kita kan mau buat e-booknya, jadi nanti bisa ditulis poin-poinnya. Baik, kalau gitu saya baik. Tolong kalau begitu untuk berikutnya kita bagaimana pembayarannya segala macam Ibu Dewi? Untuk nanti kita lanjut dari WA kita untuk masalah transaksi ya. Iya, baik. Oke, jadi mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak. Kalau kita tidak ada, mungkin kita tetap aja untuk kita hari ini. Baik, kalau dari saya sudah cukup. Terima kasih. Jadi sampai ketemu Pak Hendrik ya. Iya, sampai ketemu Pak. Kita kasih alamat komplit supaya nanti. Iya. Baik, nanti dikirim. Ya, saya kirimkan kira-kira ekspektasi dari pembelajaran ya. Makasih, terima kasih. Iya. Terima kasih ya Pak Hendrik, Mbak Dewi, makasih. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih juga Pak. I need you more every day. Keep a foot on the brake in case I lose all